Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Lili tidak bertanya, tapi hati Putri tidak tenang. Dia bahkan terus memikirkan tentang situasi Randy selama ini. Dia makan dengan baik, tidur nyenyak dan bersemangat. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia adalah pria yang sehat. Dia seharusnya tidak sakit, bukan? Tidak ada yang salah dengan tubuh pria itu. Bahkan ketika dia melihat seorang wanita telanjang di depannya, dia masih tidak memiliki pikiran jahat. Mungkinkah ada makna tersembunyi di balik ini? Mungkinkah itu seperti yang Lili katakan, bahwa alasan Randy mengajaknya untuk menikah adalah untuk menemukan perisai untuk menyembunyikan orientasi seksualnya? Randy pernah berkata ketika mereka berpacaran bahwa pernikahan adalah tentang menjalani kehidupan normal yang biasa orang lain lakukan, bukan karena cinta. Semakin Putri memikirkannya, semakin dia merasa bahwa mungkin Randy tidak menyukai wanita. Sepanjang malam dan dalam 2 hari berikutnya, selama Putri sendiri, dia pasti akan memikirkan pertanyaan ini. Rena berjalan dan mengetuk mejanya. "Putri, ponselmu berbunyi beberapa kali, kenapa kamu tidak menjawabnya?" Putri bereaksi, dia meraih teleponnya dan memeriksa. Ada 3 panggilan tidak terjawab, semuanya dari Randy. Dia menggigit bibirnya dan memutar kembali. Pihak lain menjawab telepon tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka saling menunggu untuk berbicara terlebih dahulu. Putri menggaruk kepalanya dan berkata dengan hati-hati, "Aku tadi sangat sibuk. Aku tidak mendengar panggilan telepon. Mengapa kamu mencariku?" Setelah hening lama di ujung lain telepon, suara rendah dan seksi Randy perlahan terdengar. "Aku baru saja menelepon istriku sendiri setelah bekerja." Putri tertawa diam-diam. Aku mengerti." Sebenarnya, Randy telah kembali dari perjalanan bisnis dan ingin memberitahunya bahwa dia kembali, tetapi dia tiba-tiba ingin memberi kejutan padanya, jadi dia tidak memberitahunya. Dion mengetuk pintu dan masuk. "Bos Randy, markas besar Shengtian akan selesai bulan depan. Ini juga akan menjadi landmark baru untuk kota Jakarta dan bahkan seluruh Asia. Berita tentang Anda berada di Jakarta telah menyebar. Siapapun yang ingin melihat Anda telah membuat janji selama 3 bulan. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki waktu luang untuk tinggal di sana lagi. Kapan aku bisa bebas selama berhari-hari ini?" Randy memberi isyarat kepada Dion untuk pergi dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Aku baru saja lewat dan mendengar seseorang membahas tentang 500. Randy biasanya tidak peduli dengan gosip semacam ini, tetapi dia secara tidak sengaja mendengar nama Putri sekarang, jadi dia dengan santai bertanya tentang itu. Dion tertawa dan berkata, "Belum lama ini, perusahaan mengatur agar karyawan pergi ke Bluesea Villa untuk liburan. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada Putri. Dia bertaruh pada Anda untuk pergi. Saya bertaruh 500 dengannya dan memenangkan beberapa ratus pada akhirnya." Randy menyipitkan matanya di bawah kacamatanya dan wajahnya tenggelam. Jadi ternyata Putri hanya ingin dia berpartisipasi dalam acara tersebut seharga 500 juta. Apakah dia, Randy, tidak sepenting 500 juta? Mengetahui bahwa ekspresi Randy tidak bagus, Dion bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya,
dan menambahkan, "Bos Randy, Anda tidak berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini di masa lalu, tetapi sekarang Anda pergi demi Putri." Randy melirik Dion dengan murung. "Kamu tidak ingin pulang kerja lebih awal?" Dion dengan cepat melarikan diri. Sepanjang sore, wajah Randy suram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran mengapa dia tidak sepenting 500 juta. Putri tidak tahu bahwa Randy telah kembali, dan ketika dia kembali ke rumah, dia hanya menyiapkan makanan untuk 1 orang, serta beberapa makanan anjing. Tepat saat mereka makan, Randy membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat ke atas, Putri memakan seteguk nasi yang dibungkus di mulutnya dan tangannya memegang tulang untuk memberinya makan. Randy melirik mereka dengan dingin, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Putri dengan cepat menelan makanannya dan menjelaskan, "Aku tidak tahu kamu kembali, jadi aku tidak menunggumu." Randy berubah menjadi sangat sinis dan masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Sama seperti Putri malu sampai tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba melompat ke arah Randy dan berteriak padanya. Wajah Randy menjadi lebih jelek, mengerutkan kening saat dia melihat anak anjing yang bersumpah setia padanya. Melihat ekspresi Randy, Putri merasakan aura berbahaya dan segera menarik Momo kembali ke pelukannya. Lily ingin pergi ke Amerika untuk menemui Leo Anggia. Tentu, Putri harus membawa Lala pulang untuk menjaganya. Sudut mulut Randy berkedut lagi dan lagi, dia tampak sangat marah. Jika bukan karena kultivasinya yang baik, dia pasti akan membuang anjing itu. Namun, dia tetap tidak mengatakan apapun. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu masuk ruang kerja dan tidak pernah keluar lagi. Putri menebak bahwa Randy mungkin tidak menyukai Momo, dan tidak bisa menahan untuk memeluknya lebih erat. "Momo, Paman Randy sepertinya tidak menyukaimu. Apa yang harus ibu lakukan?" Dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak diterima, jadi dia merengek 2 kali. Putri membelai kepalanya, "Jangan takut, ibu tidak akan meninggalkanmu. Besok, ibu akan membawamu tinggal di rumah Bibi Lily dan menunggunya kembali sebelum pulang." Dengan beberapa suara terus-menerus, kepalanya yang bulat bergesekan dengan wajah Putri 2 kali. Dia patuh seperti anak yang berperilaku baik. Melihatnya, hati Putri sakit. Dia telah mengambilnya 3 tahun lalu di Jakarta. Pada saat itu, dia tergeletak di jalan dan terluka, dan itu terluka parah, hampir kehilangan nyawanya. Putri telah membawanya ke rumah sakit hewan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, dia memeliharanya di sisinya selama 3 tahun, dan perasaannya terhadap hewan peliharaan kecil ini seperti perasaan anak kecil padanya. Sebelum menikah dengan Randy, Putri mencoba berkencan beberapa kali, dan setiap kali berkencan, dia akan membawa Momo. Hanya saja, dia tidak membawa Momo saat berkencan dengan Randy, dan secara kebetulan, dia menikahi orang ini. Jika dia tahu dia tidak akan menerimanya, mungkin dia tidak akan setuju untuk menikah dengannya. Namun, sekarang pernikahan mereka telah menjadi kenyataan. Dia tidak bisa membiarkan Randy sendirian. Setelah memikirkannya, Putri mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke Randy. "Randy, aku tidak membicarakan ini denganmu sebelum kamu kembali. Tapi jangan khawatir, aku akan mengembalikannya nanti." Setelah mengetik kata-kata ini,
Putri membacanya beberapa kali. Dia merasa tidak ada masalah dan mengklik kirim. Setelah mengirim pesan, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Randy tidak peduli sama sekali. Putri membuat semangkuk mie lagi dan memberikannya, ingin berbicara dengan dia. Namun, dia bahkan tidak melihatnya. Putri menelan semua kata yang ingin dia katakan, tertawa canggung dan pergi. Meski menikah dua orang tidak memiliki dasar emosional, dia tetap setuju untuk berjalan bersamanya karena dia ingin menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak ingin mengakhiri pernikahan ini dengan Randy hanya karena dia tidak biasa. Setelah bolak-balik sepanjang malam, Putri bangun sangat pagi keesokan harinya. Dia bersiap untuk mengirim Momo kembali ke kediaman Lily di pagi hari dan akan menemaninya setelah bekerja. Ketika dia datang ke ruang makan, Randy sudah ada di sana. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.